cacing sutra, ada cacing, ada jentik nyamuk, ada kutu air. Oke. Banyak yang DM Papi nanya, Pip, makanan ikan yang bagus apa? Makanan ikan cupang yang baik apa? Gitu segala macam. Jadi gini ya, teman-teman Papi pengen menjawab. Ada hal yang harus kita pahami dalam memelihara ikan cupang. Contoh, salah satunya gini. Kita ketika udah punya ikan cupang, kita tuh harus punya dua hal. Pertama tuh konsistensi dan konsekuensi. Nah gitu. Jadi sebenarnya semua makanan ini oke aja buat ikan cupang. Oke aja. Cuman ada yang mesti Sobat Papi harus perhatikan, konsistensinya dulu nih. Ketika Sobat Papi memilih, let's say ini cacing sutra, oke, kasih. Nah, konsistensinya ini nih adalah ketika kita punya ikan cupang, kita harus punya rutinitas, yaitu kasih makan dia rutin. Misalnya setiap hari itu 3 kali, berarti pagi, siang, sore gitu ya, kita kasih. Nah, cacing sutra ini ada konsekuensinya. Jadi kalau ini nggak boleh overfeeding gitu loh. Di cacing sutra ini segini harganya mungkin 5.000 ya, 5.000-an lah gitu, dapatnya segini. Let's say kita misalnya punya toples ikan tuh ada 4, berarti ada 4 ikan, 2 pair lah ya, 1 pair, 2 pair, ada 4 ikan. Kita kasih makan 5.000 satu ini aja udah kebanyakan kalau menurut Papi. Jadi ini pun harus dibagi lagi, jadi pas lah, sesuai dengan kebutuhan pencernaan ikan kita. Kita nggak boleh overfeeding ini, karena ini susah banget untuk dicerna oleh ikan. Jadi ikan ini ketika kita kasih makan ini akan cepat kenyang, tapi ikan itu aktivitasnya kan nggak cuma berenang, ngedok, sama makan kan. Nah, dia kadang-kadang kalau melihat ada makanan sisa, dia buru-buru habisin tuh ikan cupang. Nah, bahayanya kayak gitu kadang-kadang buat cacing sutra ini. Ya seperti Sobat Papi tahu lah, kadang-kadang kalau kebanyakan cacing sutra ini membuat ikannya kembung, nggak bisa berenang secara normal. Kadang-kadang ada yang bisa lebih fatal lagi gitu loh, sakitnya ikan cupang gitu. Jadi ini benar-benar harus memberikan makannya tepat, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Konsekuensinya kayak gitu. Lalu ada jentik nyamuk, sama. Secara konsistensinya kita harus rutin kasih ini 3 kali sehari lah misalnya gitu ya, 3 kali sehari rutin, pagi kasih, siang kasih, sore kasih. Terus konsekuensinya ini akan menjadi nyamuk nantinya di rumah kalau kita simpan gitu loh. Dan apabila ini tidak termakan oleh ikan, ini cepat banget loh jadi nyamuknya, makanya Papi kasih plastik. Ini cepat banget. Terus ada kutu air, sama kutu air punya konsistensinya harus rutin juga dikasih 3 kali sehari, dan punya konsekuensinya, yaitu ini tuh nggak bisa tahan lama untuk kita simpan. Udah gitu juga sama, kalau kebanyakan kembung ikannya, kasih kutu air ini. Terus konsekuensinya kutu air ini kan kebanyakan yang kita beli ini nggak dikultur ya, jadi higienisnya itu agak kurang, karena kan di serok di alam ya, atau alam bebas seperti kayak sungai-sungai atau nggak kali-kali itu, atau nggak di got-got gitu suka diserokin ini kutu air. Nah, konsekuensinya kita harus cuci total itu kutu air gitu. Jadi takes time kalau menurut Papi gitu. Lalu ada Artemia, sama Artemia pun juga akan hidup yang kita kultur sendiri. Jadi sama, kita harus punya konsistensinya dalam memberi pakan ikan 3 kali sehari. Kalau Artemia ini sebenarnya juga bisa membuat ikan kembung. Ini kita bicara untuk ikan yang dewasa ya, atau indukan ya, bukan burayak nih.
ikan dewasa. Jadi kita harus kasih pakan itu sesuai dengan kebutuhan ikan, konsekuensi gitu. Terus lalu ini gampang mati, jadi konsekuensinya harus kultur, hari ini kultur, besok kultur, hari ini kultur, besok kultur, jadi kulturnya continuity gitu, terus gitu. Lalu pelet dan baby shrimp ini sama, kita kasih juga harus kasih konsisten, rutin 3 kali sehari. Sama konsekuensinya dua ini bisa bikin air keruh, air di dalam soliter ya. Jadi ini tuh sangat-sangat bisa membuat kita cepat untuk pergantian air kalau kita ngasihnya overfeeding gitu loh. Tapi secara higienis dan lain-lain ini jauh lebih bersih. Oke, berarti ada dua hal yang harus kita pahamin ya Sobat Sapi, konsistensi dan konsekuensi. Sekarang kita harus lihat dulu nih kapasitas kita itu ke arah mana gitu loh. Jadi kalau kita emang hobis rumahan, kalau menurut Papi saran sih yang enak untuk dipakai ya dua ini, pelet dan baby shrimp. Ngasih makan ini rutin, oke. Terus kita pergantian air menurut Papi kalau punya ikan sekitar 4 atau 6 masih oke lah ya, masih nggak terlalu capek. 10 pun juga 10 toples juga Papi rasa nggak capek gitu, maksudnya masih oke lah, masih fine. Nah begitu pula juga Artemia ini kita bisa kontrol everything gitu loh. Nah kalau untuk para pebisnis gitu, pebisnis cupang, memang ini akan sangat jauh lebih menguntungkan ya. Jadi sobat-sobat Papi, sekarang Papi tanya, kalau soal pakan ikan, semua ini bisa untuk dijadikan pakan ikan buat ikan indukan sobat-sobat Papi. Nah cuman sekarang Papi balikin lagi ke sobat-sobat Papi. Sobat-sobat Papi itu mau jadi yang ke arah mana gitu. Berarti ini sekarang Papi pisahin ya. Ini Papi pisahin. Nah ini ada dua hal yang sangat berbeda gitu loh. Jadi kebutuhannya Sobat Papi itu harus tahu kapasitas Sobat Papi itu kayak gimana. Pertama kan kita harus kasih makan itu rutin. Nah oke, pertama dari rutinitas ya, kasih makan ya. Cacing, jentik, dan kutu air ini Sobat Papi bisa nggak kasih rutin ke ikan? Pertanyaannya gitu dulu. Oh bisa Pi, kasih makan rutin ke ikan. Fine, pakailah ini. Tapi asal tahu ya konsekuensinya ya, bahwasanya kalau pakan hidup akan jauh lebih menarik daripada ini. Jadi ikan itu akan lebih senang makan pakan hidup. Jadi sobat-sobat Papi, kalau menggunakan pakan hidup jangan overfeeding, jangan kasih terlalu banyak gitu loh. Karena beda ya, kita ngomong anakan ikan, burayak atau indukan ikan itu berbeda jauh. Karena ikan semakin tua gitu, semakin menua, itu ada aja penyakitnya terus menerus, ada aja penyakitnya. Jadi sobat-sobat Papi jangan kaget, jangan terburu-buru menyalahkan pakan ya, karena hampir rata-rata itu kejadian kalau ikan mati, sisip nanas dan lain-lainnya itu human error. Papi yakin human error, karena kita nggak bisa kontrol ngasih makan. Kita sekarang beli makanan ini 5.000, dapatnya segini. Kita kalau mau simpan ini butuh tempat kayak wadah, terus kita kasih aerator. Lalu kalau ngasih makan kayak gini juga menyimpan jentik nyamuk juga susah, karena kan dia cepat jadi nyamuk. Orang rumah bakal marah. Tapi terus terang nggak pernah mau pakai dua ini, cacing sama jentik nyamuk, karena ini bisa membuat Papi ribut sama Mami. Terus terang aja, karena ini tuh kalau kita simpan aeratornya mati atau kita nggak ganti airnya, baunya ampun-ampunan. Cacing sutra ya, itu bau banget, sumpah bau banget. Jadi Papi mendingan menghindar deh daripada ribut rumah tangga sama Mami, mendingan Papi nggak pakai gitu loh. Terus udah gitu jentik, terlebih lagi Papi punya anak, Papi punya keluarga di rumah, Papi nggak mungkin
piara jentik nyamuk di rumah, karena itu berbahaya untuk anak-anak papi juga, buat papi juga gitu loh. Jadi papi lebih baik kalau pakan hidup menggunakan kutu air. Kutu airnya pun juga papi nggak mau kultur sendiri karena papi nggak punya wadah yang besar. Kemarin itu papi coba-coba untuk kultur di kantor gitu. Ternyata memang setelah papi riset, kutu air ini butuh tempat yang besar. Dan kayaknya papi gagal ya untuk kultur kutu air gitu. Jadi papi beli kutu air seminggu sekali. Papi pesan sama langganan ada di Jatinegara. Jadi papi biasanya jalan-jalan San Mori beli kutu air. Nah, papi pakai cukup sekali aja. Papi nggak mau simpan. Kutu air pun kalau disimpan mati, baunya ampun-ampunan. Sama. Jadi papi pakai sekali pakai buang. Jadi papi nggak mau simpan-simpan, gitu loh. 3 hal ini memang diperuntukkan untuk breeder ya teman-teman, sobat-sobat papi ya. Breeder sangat memerlukan ini loh, sangat, karena ikan mereka itu ribuan. Beda sama ikan kita. Ikan kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Ada 10, 20, 30, 40. Kita mah nggak ada apa-apanya sama breeder. Ikan mereka tuh jauh lebih banyak daripada kita. Jadi mereka membutuhkan ini karena mereka takaran feedingnya itu dengan ikan sebanyak itu, dengan takaran feeding seperti ini pas, cocok gitu loh dengan takarannya. Nah, jangan samakan sama kita yang ikannya cuma punya 4 toples, 6 toples. Jangan disamain. Karena menurut papi kalau kita nggak bisa membedakan hal itu dulu, kita akan jadi terus bertanya-tanya nih sobat papi, pakan yang bagus buat ikan apa. Jadi lebih baik tanya kepada diri sendiri dulu, konsistensinya dan konsekuensinya ketika punya ikan cupang tuh gimana gitu loh. Jadi misalnya sobat papi ini hobis sama kayak papi gitu ya, naruh pakan hidup di rumah, terus mami nggak terima, lama-lama kan yang disalahin itu cupangnya. Lo ngapain piara-piara cupang lagi? Makanannya dikasih kayak gituan, bikin bau rumah, bikin rumah jadi nyamuk gitu segala macam. Jadi lebih baik kita main yang aman-amannya ya. Secara hobis ya, secara hobis gitu. Kita main yang aman-aman aja. Kita pakai pelet sama baby shrimp ini. Cuman ya ekstra tenaga untuk ganti air, sobat-sobat papi gitu loh. Nah, Artemia ini papi pakai juga kadang-kadang buat indukan. Ketika papi kan punya burayaknya itu kan memang papi sengaja untuk riset kecil-kecilan papi itu senang ngeriset gitu ya. Jadi papi pun juga skalanya bukan breeder yang kayak breeder yang gede-gede gitu. Papi paling cuma punya berapa kolam gitu kan ya. Kalau breeder gede gitu udah kolamnya ratusan, skalanya tuh skala besar. Nah, kalau ngasih pelet sama ini baby shrimp, kemahalan cost produksinya. Jadi mereka kan ada gajian, ada overhead gitu-gitu loh segala macam. Mereka duit harus berputar. Jadi kita jangan samain porsi kita sebagai mereka gitu, karena emang mereka itu caranya begitu karena mereka itu pebisnis, sobat-sobat papi gitu ya. Nah, jadi sobat-sobat papi harus bisa membedakan mana yang tepat, mana yang enggak, karena dinilai dari konsistensi dan konsekuensinya. Ingat itu ya sobat papi ya. Jadi semua makanan ini bisa dimakan oleh ikan cupang, tapi ada 2 hal yang harus sobat papi tahu: konsistensinya gimana, konsekuensinya gimana. Nah itu ya, jangan sampai konsistensi dan konsekuensinya itu nggak ada, ikan cupang lagi yang akan jadi korban. Jadi ikan cupang itu akan mengikuti habitat barunya. Kita membuat dia taruh di toples, secara nggak langsung dia akan mengikuti gitu, mengikuti kemauan kita sebagai ownernya dia. Ketika kita biasakan dia dengan pelet ini atau enggak ini, ya dia akan selamanya terbiasa dengan makanan seperti ini gitu loh sobat-sobat papi. Bahkan ada ikan-ikan papi yang nggak mau makan lagi kutu air. Ketika papi kasih kutu air dia nggak mau makan karena udah terbiasa. Jadi jangan sampai kita yang disetir oleh ikan, lebih baik kita yang nyetir ikan. Kayak gitu ya sobat-sobat papi ya. Karena durasi, semoga ini bermanfaat.